jamaah, Alhamdulillahirabbil alamin. Buat jamaah yang baru bergabung, hari ini kita sedang membahas tema Aku Bukan Sobat Miss Queen. Kalau kata Ustadz Blangkon gitu nyebutnya ya. Aku bukan sobat Miss Queen. Ya, kalau Ustadz Blangkon bagus banget. Kalau aku takut Miss Queen. Beda ya pendengaran kita ya. Baik, jamaah ada tayangan ini yang mau aku kasih lihat. Ini mengenai kehidupan kita sehari-hari juga sih. Penasaran nggak? Penasaran pasti ya. Langsung aja kita lihat. Ini dia tayangannya. Ya Allah, ini yang mungkin realita yang suka terjadi dalam kehidupan kita nih sehari-hari. Ketika orang miskin kok dapat perlakuan yang beda aja di satu tempatnya. Tapi giliran orang kaya, oh langsung orang, oh iya Pak silakan, baik Pak, baik. Nah sebenarnya nih banyak orang gak mampu yang rasa minder dan sakit hati karena status sosial. Akhirnya muncullah banyak pertanyaan-pertanyaan yang membuat kita tuh bertanya-tanya apa sih yang harus dilakukan nih jika selalu dikucilkan dan dianggap remeh oleh orang lain karena status sosial kita. Terus bagaimana cara mencegah dan mengatasi rasa sakit hati karena kita dikucilkan dan dihina orang lain. Untuk itu kita langsung saja dengarkan tausiah dari guru kita Ustadz Cecep. Silakan Ustadz. Ya, terima kasih. Lihatlah di dalam Al-Quran surah Al-Hasr ayat 18. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah. Nah, di situ ada ittaqullah wattaqullah, bertakwalah kepada Allah dan bertakwalah kepada Allah. Ternyata di tengahnya apa? Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah dilakukan untuk hari esok. Makanya kenapa kita selalu dikucilkan? Karena kita tidak pernah merencanakan apa yang harus dilakukan untuk hari esok. Orang-orang kaya yang kita lihat sekarang ternyata dia memiliki agenda sampai setahun ke depan apa yang harus dilakukan. Better planning semua ya Ustadz ya. Iya kan? Ya. Orang miskin nggak ada planning. Ya besok karena apa orang miskin gitu ya. besok makan apa ya. Makanya maaf harusnya jadi motivasi supaya tidak dikucilkan seperti apa. Mulailah perbaiki mindset atau pola pikir. Seperti pendaki gunung. Dia sudah mikirin puncak gunung. Bahkan bukan hanya dia lihat puncak gunung tapi sudah ditetapkan paku dan ada tali. Tinggal pegang itu tali. Makanya kalau kita ingin sukses supaya tidak dikucilkan kita harus tetapkan saya harus jadi kaya. Kapan? Oke, setahun misalkan, 2 tahun, 5 tahun. Kalau begitu rencanakan apa usaha yang telah kamu lakukan. Skill apa yang harus kamu punya. Kenapa Ronaldo dibayar mahal? Kenapa, sampai Ustaz? Per detik. Karena dia memiliki skill sepak bola. Ya. Saya berani melawan Ronaldo. Tapi jangan sepak bola. Tapi? Catur. Ya. Misalkan ya. Jadi dia juga mungkin karena skillnya beda. Orang dibayar mahal karena skillnya. Ya kan? Ya. Maaf penambal ban dia memiliki skill. Itulah dia dibayar. Makanya kita harus memiliki skill yang baru. Kita harus belajar dikucilkan supaya tidak sakit hati. Apa yang terjadi? Makanya maaf hati-hati dengan hati. Segala omongan orang jangan masukin ke dalam hati. Apalagi ke dalam jiwa. Karena kalau dimasukin ke dalam hati jadi sakit hati. Dimasukin ke dalam jiwa jadi sakit jiwa. Nah, orang jadi sakit jiwa karena terlalu dimasukkan. Jadi ketika ada perlakuan yang beda harus jadi motivasi. Aku harus jadi kaya. Berapa banyak orang-orang yang jadi kaya itu dia asalnya miskin. Dia asalnya susah. Dia asalnya maaf ada yang asalnya dulu betul-betul susah lah makan aja betul-betul wah repot. Ada yang dari pagi sampai maghrib gak makan karena memang lagi puasa itu mah gak apa-apa. Beda. Tapi Ustaz. ada juga yang memang dari pagi sampai sore gak makan karena gak ada makanan. Itu miskin tapi di sana dia merenung. Tapi ingat jangan pernah jadi peminta-minta. Nah. Ingat satu lagi pulpen nih. Ya pulpen lagi ya silakan. Pulpen lagi nih satu lagi nih. Sekarang pulpen. Ada bagian yang dilupakan bagian kecil dari pulpen. Apa, yaitu grafit yang berwarna hitam yang menentukan. Pensil tanpa grafit. Yang hitam itu, maka dia tidak akan bisa membuat tulisannya indah. Grafit itulah hati kita. Makanya kalau kita memiliki hati yang bersih, hati yang suci, tidak memiliki iri, tidak memiliki dengki. Makanya kalau ada orang kaya yang bersikap kepada kita apa? Doakan yang terbaik ya Allah, semakin dia kayakan lagi ya Allah. Ada orang yang miskin ya Allah, semakin dia. Maaf ya, ini kejadian nyata di Jakarta adalah orang yang tidak selesai membangun gedung.
Padahal dia sudah habis uangnya, dia hanya berdoa saja. Ya Allah, doa yang terbaik kepada siapapun. Akhirnya selesai itu gedungnya itu. Masya Allah, jazakallah khair Ustaz Cecep. Baik, mungkin seberapa pun kita dikucilkan tapi yakinlah ada kebahagiaan besar di depan menanti kita. Ada orang jahat pasti tapi ada juga orang baik. Yang harus kita lakukan adalah terus memperbaiki diri seperti yang Ustaz Cecep tadi bilang. Masya Allah. Akan kita lanjutkan lagi jamaah pelajaran kita hari ini. Nah sekarang saya mau membacakan pertanyaan yang sudah masuk ke media sosial Islam itu indah. Baik, langsung aja aku bacain. Ini ada dari Instagram @laras75. Ustadz, aku mau curhat sedikit. Jadi aku punya mertua yang sombongnya naujubillah. Mentang-mentang dia dari keluarga yang kaya, sementara aku dari keluarga yang tergolong kurang mampu atau miskin. Tiap hari ada aja yang didebatin. Akhirnya aku cuma bisa ngalah dan nurut karena status sosial dia yang lebih tinggi. Udah gitu mana suami aku tuh gak mau belain aku lagi. Aku harus bagaimana Ustadz? Nah ceritanya itulah keluh kesahnya. Jadi butuh solusi nih Ustadz dari Ustadz Blangkon Loreng. Iya. Ustadz siap ya? Insya Allah. Silakan. Pasti. Pasti. Silakan UBL. Oke. Jamaah, Ye. terutama yang nanya. Ya, udah dijawab terutama juga. yang nanya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini sering terjadi di dalam masyarakat. Yaitu ada mohon maaf sekali. Ada mertua yang status sosialnya adalah lebih baik, orang kaya. Menantunya dari status sosial yang kurang mampu. Sehingga ketika sudah menjadi keluarga, ternyata masih didiskreditkan. Bagaimana cara menyikapinya kita? Itu berarti dua-duanya harus saling introspeksi. Terutama yang mertua. Kalau sudah mau menerima menantunya, maka harus mau menerima konsekuensinya. Entah itu dia sebelumnya orang miskin. Oh, saya gedek sekali nih sama orang kayak Sabar, gitu. Ustadz. Iya, Sabar. betul. Ustadz, sabar Ustadz. Harusnya dia tahu lah. Kalau memang dia dulunya orang miskin, kenapa kau mau? Harusnya dari awalnya ya. Iya, kenapa kau mau ambil menjadi menantu? Dan yang paling mohon maaf, izin sekali. Suaminya juga jangan begitu. Harus dikasih tahu orang tuanya, tapi tidak menyakitkan hati orang tuanya. Orang tuanya dikasih tahu, Mak atau Bu atau Umi, ya ini memang statusnya dari dulu kita tahu. Makanya sampean atau kita harus mampu dan mau menghormati sesama mertua, orang tua, menantu, anak menantu dan seterusnya. Ibu bapak jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tetapi kunci yang paling utama adalah berarti manusia macam begitu tidak tahu bahwa kesemuanya adalah merupakan satu qadar dan qada dari Allah Subhanahu wa taala. Harusnya bangga, alhamdulillah saya bisa mengangkat menantu saya yang dulunya orang yang kurang berada menjadi keluarga yang berada. Artinya dipandang oleh masyarakat. Tidak malah direcokin, tidak malah didiskreditkan. Kemudian yang perlu kita garis bawahi bahwa kaya miskin di sini adalah bukan tentang harta yang paling utama. Tetapi hati. Kata Rasulullah SAW, innal ginna angkathratil aradi walakinnal ginna nafsi. Masya Allah. Kaya itu bukan karena kaya materi. Iya secara fisik, secara material, secara kasat mata. Kalau orang kaya iya. Tetapi yang paling bisa bersyukur terhadap Allah Masya Subhanahu wa Allah. ta'ala. Semoga Allah bisa meluaskan hati kita ya Ustadz ya. Bukannya kalau misalnya dalam Al-Quran juga kita diajarkan kalau mau sedekah atau ngebantu kan dari keluarga dulu ya. Betul. Dan semoga kita semua hatinya diluaskan Iya, dan bisa mengangkat derajat keluarga betul. kita. Apalagi ini menantunya. Malah dia ejek. Aduh, Masya tidak Allah. pas ini. Tidak Terima pas. kasih UBL, Ustadz Siap. Blangkon Loreng. Semoga Siap. kita bisa mengangkat derajat keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah dan bahagia selalu ke depannya. Amin. Amin. Baik, jamaah yang ada di rumah pasti nungguin nih pertanyaannya ini. Sama aku juga, aku pengen soalnya. Ustadz, bisa nggak kita jadi kaya? Walaupun dalam keadaan miskin. Bisa. Ada motivasinya apa Ustadz? Ada. Aku mau penjelasannya. Silakan Baik. Ustadz Maulana. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Kalau bertanya bisa nggak kita kaya? Jawabannya bisa. Tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Yang ada karena tidak mau. Besi aja bisa terapung kan? Bisa mengapung. Bahkan Betul. ada besi bisa terbang. Betul. Itu beratnya kok bisa terbang. Berarti sesuatu itu tidak ada yang tidak mungkin. Yang penting ada kemauan. Ingat usaha itu tidak mengkhianati hasil.
Nah kalau begitu bagaimana? Caranya adalah putus mata rantai kemiskinan itu dengan satu, ilmu. Yarfa'allahu allazina amanu minkum wallazina utul ilmu darajat. Diangkat beberapa derajat karena ilmu. Semakin banyak ilmu yang kau pelajari, semakin kaya. Ilmu orang tua, langit pertama Nabi Adam. Ilmu keterampilan Nabi Nuh, langit kedua. Lalu ilmu bahasa Nabi Sulaiman di langit ketiga. Kemudian ilmu kesehatan di langit keempat. Nabi Isa alaihissalam. Kemudian keterampilan bentuk perbendaharaan. Nabi Yusuf yang ganteng. Langit kelima. Hitungan. Tabungan. Sampai bikin lumbung dan sebagainya. Langit keenam apa Nabi Musa. Strategi hidup. Lalu di langit ketujuh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim ilmu agama. Berarti ilmu. Semakin banyak alamat yang kau tahu. Semakin banyak keahlian kau tahu. Insya Allah. Kenapa ada orang jadi pilot? Itu kayak katanya gajinya banyak itu. Ya, aku Kalau pernah kita dengar. bandingkan supir ya. Iya. Sama pilot. Ya. Yang mana gajinya lebih banyak? Pilot. Pilot atau supir? Pilot. Kenapa pilot? Karena banyak tombol yang diingat. Ya. Banyak ilmunya itu. Warna-warna apakah ilmunya. Semakin banyak tanggung jawab, amanah semakin. Untuk itu ayo belajar. Jangan berhenti untuk belajar. Pokoknya apalagi lakukan sunnah Nabi. Apa sunnah Nabi? Usaha. Tidak ada Nabi yang berdiam diri. Nabi Nuh tukang kayu. Nabi Idris tukang jahit. Nabi Daud alaihissalam tukang besi. Pandai besi. Semua. Dan seluruh para nabi itu adalah mengembala. Artinya apa? Tidak ada yang tinggal diam. Semua berusaha. Memangnya langsung kaya? Tidak. Kaya pun Nabi Sulaiman alaihissalam itu luar biasa. Diwariskan dari ayahandanya. Tapi tetap ada usaha. Semua ada usahanya. Mohon maaf. Sunnah Nabi adalah berdagang. Ayo berdagang. Orang berdagang itu luar biasa. Tawakalnya tinggi. Harapannya tinggi. Ada keringat yang bercucuran. Ada resiko di situ. Ada tanggung jawab. Ada pelayanan. Ada kemuliaan. Ada penghargaan. Oh maaf ya, tidak semudah itu kita dapat. Ketika kita berdagang, itu kita lihat dikumpulin dari sen ke sen dan sebagainya. Apalagi, maaf ya tanpa menggurui, hanya sekedar mengingatkan para pedagang itu luar biasa. Karena kenapa? Memenuhi kebutuhan orang. Ada lagi nih, kalau mau kaya, memutuskan mata rantai kemiskinan adalah silaturahmi. Silaturahmi itu. Siapa yang mau kaya, diluaskan rezekinya, mau dipanjangkan umurnya, mau hubungkan silaturahmi. Semakin banyak pertemanan, banyak teman, semakin kaya kita. Semakin orang kan posting apa, kalau tidak ada temannya. Nggak ada yang tahu juga. Betul. Jadi harusnya banyak teman. Banyak silaturahmi datang. Maaf ya, kalau saya ditanya, dulu dengan sekarang beda. Ya beda. Dulu saya ceramah dari lorong ke lorong. Ya. Siap, saya tahu itu. Yang nonton ya ada saksinya. Siap. Saya ceramah dari sama-sama, lorong Ji. ke lorong. Sekarang? Tapi sekarang dari apa? Di sini aku ceramah tapi ditonton satu Indonesia. Masya Allah, dalam sekian detik aja satu Iya, Indonesia ditonton. tahu. Semakin banyak yang kita temui, semakin banyak rezeki kita. Masya Jadi Allah. kalau kita ketemu, kayaknya enggak. Pokoknya ketemu aja. Pasti rezekinya bagus. Masya Allah, sebelumnya aku mewakili jamaah yang ada di rumah, mengucapkan terima kasih karena Ustadz Maulana, Ustadz Cecep, juga Ustadz Blangkon Loreng. Terima kasih untuk ilmu yang bermanfaat buat kita semua Ustadz, terima kasih. Amin. Kita jadi Sama-sama. belajar pagi hari ini Siap. demi kehidupan kita yang jadi lebih baik lagi nantinya. Amin, Insya Masya Allah, Allah. amin. Jamaah semoga dengan ini banyak perubahan dalam hidup kita menjadi lebih baik, rezeki kita berlimpah dan kita bisa membahagiakan keluarga kita ke depannya. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, ada lagi pertanyaan yang bagus sekali jamaah, insya Allah akan jadi pelajaran yang baik juga untuk kita. Seperti apa sih kisah di zaman terdahulu mengenai orang yang hidup bahagia walaupun dengan kemiskinannya? Langsung saja kita dengarkan tausiah dari guru kita Ustadz Cecep. Silakan Ustadz. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali kisah, salah satu diantaranya Nabi Isa. Nabi Isa itu diuji oleh Allah dengan kemiskinan yang luar biasa. Sampai-sampai dia memiliki sisir yang mau dipakai saja karena ada orang yang butuh sisir itu untuk mempercantik dirinya, diberikan. Kebayang nggak?
Lagi susah, lagi miskin, masih sempat berbagi juga. Dahsyatnya kenapa? Karena dia merasa bahwa yang paling penting adalah bahagia. Bahagia itu dengan membahagiakan orang lain. Salah satu contoh yang lain adalah Nabi Ayub alaihi salam. Nabi Ayub alaihi salam itu saking kayanya, wah luar biasa. Bukan hanya kaya harta. Akan tetapi dia memiliki keturunan yang ganteng-ganteng dan cantik-cantik. Jadi yang jelas adalah, maaf, kita harus tetap bersabar. Nabi Ayub apa yang terjadi? Oleh karenanya iblis itu nantang. Ya pantas saja. Dia ini bisa iman kepada Allah. Dia ini takwa kepada Allah karena dia dikasih kekayaan. Coba kalau dia dikasih miskin. Nah, akhirnya menceritakanlah malaikat kepada Allah. Bagaimana ujian kepada Nabi Ayub? Allah akan uji siapapun yang Allah kehendaki. Allah ingin menentukan bahwa bukan Allah menuruti apa yang diinginkan oleh iblis. Akan tetapi Allah ingin menguji setiap hambanya yang memang dia bertakwa kepada Allah. Akhirnya apa yang terjadi? Terjadi gempa dan rumahnya rubuh. Kekayaannya semuanya habis. Lalu maaf, anaknya pun meninggal. Keturunannya tidak bersisa. Anda bisa bayangkan. Coba sedihnya. Tapi yang luar biasa apa? Istrinya masih tetap menemani. Bahkan diceritakan dalam salah satu riwayat. Sampai Nabi Ayub tinggal di tempat sampahnya Bani Israel. Di situ dia tinggal. Tapi bukan hanya itu. Penyakit. Sampai keluar belatung tuh dari kulitnya tuh. Yang sangat bau sehingga dikucilkan. Makanya dia tinggal di tempat sampahnya. Orang tidak ada yang mau dekat. Anda bisa bayangkan ini lebih dahsyat dari COVID ini. Dikucilkan semua tidak ada. Hanya istrinya yang bisa menemaninya. Sampai istrinya maaf harus menjual dan memotong rambutnya. Padahal itu sudah dilarang karena dalam kebiasaan pada waktu itu tidak boleh memotong apalagi menjual. Termasuk kategori aib. Marahlah Ayub. Akhirnya dia pergi meninggalkan Nabi Ayub. Lalu pun dia menyesal kepada Allah. Ya Allah ya Rabbi aku menyesal. Aku telah meninggalkan Nabi Ayub. Dia balik lagi. Ketika dia balik lagi ke tempat itu ternyata tidak ada Nabi Ayub. Yang miskin itu. Apa yang terjadi? Ternyata Nabi Ayub pada waktu itu maaf. Berdoa kepada Allah dan menginjakkan kakinya keluar air. Wudulah dengan air tersebut sembuhlah semua penyakitnya. Sebelum kejadian itu istrinya pernah bertanya, kenapa engkau tidak berdoa saja kepada Allah? Kayakan saja. Kita diuji ini bertahun-tahun hidup seperti ini. Kau kan Nabi. Nabi itu pasti dikabulkan Allah. Apa jawaban Nabi Ayub? Berapa tahun? Berapa tahun kita dibahagiakan oleh Allah, dikasih kekayaan? 80 tahun. Berapa lama kita miskin? Berapa lama kita susah? Dan berapa lama aku berpenyakit? 7 tahun. Sebanding enggak? Baru 7 tahun kita sudah seperti ini. Harusnya kita tetap bersabar. Nih pelajaran yang luar biasa. Sabar kuncinya. Masya Iya. Allah. Terima kasih Ustadz Cecep. Sama-sama. Terima kasih untuk pelajarannya. Setelah ini jamaah kita akan sama-sama berdoa untuk kehidupan kita yang lebih baik lagi nantinya. Semoga kita diberikan kemudahan, rezeki yang berlimpah dan dijauhkan dari segala bahaya. Serta wafat dalam keadaan husnul khotimah. Seorang laki-laki mungkin saja bisa bertahan hidup susah. Tapi laki-laki sejati tidak akan membiarkan keluarganya hidup dalam kesusahan. Jamaah yang dimuliakan Allah jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah.